Toge yang memuakan. Banyakin konsumsi toge, kacang-kacangan, minum suplemen, olahraga, hindari minuman beralkohol, hindari merokok. Aku sedang membaca tips-tips untuk menyuburkan sperma di website pencarian. Ternyata banyak sekali yang harus aku lakukan untuk mengatasi masalah spermaku itu. Apakah aku harus makan toge setiap hari? Aku kan tidak terlalu suka dengan sayuran yang satu itu. Rasanya tidak enak, apalagi baunya. Sedang fokusnya membaca artikel, tiba-tiba kurasakan sentuhan lembut di bahuku. Lagi baca apa sayang? Larissa menopangkan dagunya di pundakku. Lagi baca artikel tips buat suburin sperma nih. Ternyata sebanyak ini tipsnya. Jadi malas. Jawabku. Kenapa malas? Katanya mau aku hamil. Harus mau dong berkorban. Timpa Larissa. Sebagian kan udah aku hindari sayang. Aku ini memang keturunan barat. Tapi sejak dulu aku gak pernah minum alkohol, ngerokok, atau seks bebas. Tapi kenapa sulit banget sih pengen istri hamil aja? Aku ngerasa Tuhan gak adil sama aku. Aku agak kecewa. Hash, jangan ngomong kayak gitu. Itu sama artinya kamu gak bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan sama kamu. Kamu harus mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan. Soal kamu sekarang gak mudah punya anak. Jangan nyerah. Kamu harus berusaha melakukan segala cara untuk bisa mengatasinya. Selama kamu gak mandul, kamu harus bersyukur. Tinggal kamunya aja yang harus banyakin usaha. Kamu harus yakin usaha gak akan mengkhianati hasil. Larissa menceramahi aku. Iya deh, iya. Ustadzah Larissa, saya siap berusaha lebih keras lagi. Aku mencium tangannya. Aku bangga padanya, yang selalu mengingatkan aku ketika aku salah dan lupa. Larissa tak pernah memarahiku jika aku salah. Hanya selalu mengingatkan dengan cara lemah lembut. Larissa sudah lebih dewasa, malah mungkin lebih dewasa dariku. Gimana kalau besok pagi kita jogging bareng? Kan hari Minggu tuh, kita bisa istirahat sambil mencoba banyak hal supaya sperma kamu subur. Ajak Larissa. Aku melirik pada Larissa yang masih menopangkan dagunya di pundakku. Kita coba gaya lain yuk. Siapa tahu aja bisa ngaruh. Hehehe. Candaku. Gaya apaan? Sama aja menurutku. Larissa mencubit pipiku gemas. Siapa tahu aja kan gak jeti-jeti karena gayanya yang gitu-gitu aja. Hehehe. Timpa aku konyol. Larissa tersipu malu mendengar jawaban konyolku. Memangnya harus gaya seperti apa? Toh memang semuanya sama saja masuk ke tempat yang sama. Emsah? Apa Raihan cerita sesuatu sama kamu? Tanyaku. Enggak kok. Memangnya kenapa? Larissa balik bertanya. Sini duduk. Aku mau cerita. Aku menepuk-nepuk pahaku. Aku memintanya untuk duduk di pangkuanku. Larissa menurut. Dia duduk mengangkang di pangkuanku. Kami saling berhadapan. Mau cerita apa? Tanyanya. Aku mengulai rambutnya yang panjang. Kusisir dengan jari-jariku, lalu aku ikat ke belakang. Lepas itu, aku memegangi kedua sisi pinggangnya. Kamu tahu gak? Raihan putus sama Ayu. Tanyaku. Larissa mengerutkan keningnya. Masa sih? Larissa tak percaya. Iya, Raihan sama Ayu putus gara-gara Ayu dijodohkan sama CEO yang umurnya 45 tahun. Katanya orangnya loyal dan suka ngasih banyak sama orang tua Ayu. Sedangkan Raihan tipe yang pelit di mata mereka. Jadinya mereka gak mau punya menantu kayak Raihan. Jelasku. Walah, aku kok gak tahu ya kalau mereka udah putus. Pantas aja malam itu waktu 4 bulanan Lele. Aku tanyain tentang Kak Ayu yang gak ikut. Kak Raihan gak banyak jawab. Cuma bilang kalau Kak Ayu gak bisa datang aja. Ungkap Larissa. Iya, itu karena dia udah gak ada hubungan lagi sama Ayu. Makanya dia agak malas bahas soal Ayu. Timpa aku. Larissa mangut-mangut. Menurut kamu, Amira cocok gak sama Raihan? Tanyaku lagi. Amira? Yang mana? Tanyanya tak tahu. Iya, aku belum pernah mengenalkan Amira pada Larissa. Wajar kalau Larissa tak tahu. Itu loh, adik sepupunya Fandi, yang malam itu poligami sama jilbab putih, yang duduk sama orang tuanya Fandi. Jelasku. Larissa mencoba mengingat momen malam itu, saat berada di acara 4 bulanan Lele. Oh, yang cantik itu ya? Larissa menebak. Iya, yang cantik dan tinggi itu. Jawabku.
Menurutku cocok kok. Sama-sama cantik dan ganteng. Mereka juga kelihatannya santun. Larissa sepertinya memiliki kesamaan denganku tentang pandangan pada Raihan dan Amira. Aku ada niatan buat jodohin mereka. Makanya itu mereka udah kenalan. Aku harap mereka saling suka dan bisa menikah. Aku harap sih begitu. Tapi, tambahku. Tapi apa? Tanyanya. Amira janda. Dia janda di malam pertama katanya. Di malam pertama itu dia langsung diceraikan dan ditinggal suaminya. Makanya Amira jadi janda sampai sekarang. Jawabku. Terus, kenapa kalau statusnya janda? Tanyanya lagi. Rata-rata kan cewek kalau udah janda itu susah laku lagi sayang. Status mereka itu biasanya jadi hambatan buat setiap calon mertuanya. Karena kebanyakan bujangan sukanya janda. Tapi orang tua mereka jarang yang setuju. Makanya Amira juga betah menjanda. Mungkin dia juga masih trauma. Tapi kan Raihan gak punya orang tua lagi. Kalau soal itu kayaknya gak masalah. Cuma dari diri Rahma sendiri aku gak tahu. Dia akan mau atau enggak menerima status jandanya Amira. Tuturku panjang lebar. Memangnya, apa yang salah dengan status janda? Toh janda bukan status yang hina. Ya meskipun sering dipandang sebelah mata sih, tapi kan semua tergantung orangnya. Kalau menurut aku sendiri, Kak Amira itu kelihatannya baik banget. Wajahnya yang cantik itu teduh di mataku. Aku malah lebih suka Kak Amira daripada Kak Ayu. Larissa menuturkan pendapatnya. Iya sih, tapi hati manusia kita kan gak tahu. Entah Raihan mau atau enggak. Kita lihat aja kemajuan hubungan mereka nantinya. Timpa aku. Larissa mengangguk. Larissa membelai lembut rambutku, membelai wajahku, lalu mengecup bibirku. Maaf ya, aku belum bisa hamil. Ucapnya. Kenapa minta maaf? Kan salahnya di aku. Jawabku. Larissa menggeleng. Ini salahku. Seharusnya aku memang gak usah terlalu sibuk kuliah. Kalau aku gak sibuk kuliah, pasti aku bisa hamil dengan cepat. Ucapnya. Loh, apa sangkutannya? Tanyaku. Ya kan, kalau aku sibuk kuliah, aku terlalu capek. Aku jadinya jarang bisa melayani kamu karena terlalu lelah. Makanya jadi susah sekali buat aku hamil. Jelasnya. Larissa tampak sedih. Dia juga pasti merasa kalau kami belum memiliki anak karena dirinya yang terlalu sibuk kuliah. Ya, memang tak bisa dipungkiri. Kesibukan Larissa itu juga menjadi salah satu alasan kenapa dia tak mudah hamil. Tapi aku tak mau menyalahkan Larissa. Masalah anak itu hanya menunggu keajaiban dari Tuhan saja. Makanya, kita harus lebih sering lagi. Supaya jadi anak. Hehehe. Candaku nyengnya. Itu mah maunya kamu, Larissa menggigit pelan hidungku. Au, sakit sayang. Lenyekku manja. Alah, lebay deh. Ledeknya. Bobo yuk. Ajaku. Bobo yang gimana? Tanya Larissa genit. Yang gimana aja, saling membelakangi juga boleh. Tapi kamu membelakangi kasur. Aku membelakangi langit-langit. Hehehe. Aku semakin genit. Idih, nakal. Larissa menggelayut manja. Dia meletakkan kepalanya di pundakku. Hingga bisa kurasakan desahan nafasnya di leherku. Aku berdiri dari kursi kerjaku. Memangku tubuhnya itu dan membawanya ke tempat tidur. Aku akan mengerjainya lagi malam ini. Semakin sering semakin akan cepat membuahkan hasil. Bukan? Hehehe. Esok harinya. Pagi-pagi sekali, aku dan Larissa sudah siap dengan seragam olahraga kami. Aku memakai setelah jogger dengan jaket. Sementara Larissa memakai seragam olahraga sekolahnya, rambut panjangnya dikuncir kuda. Sepatu putih sudah terpasang di kaki kami. Kami sudah berada di teras depan rumah, sedang melakukan pemanasan sebelum berlari. Sayang, kita sarapan di luar aja ya. Nanti habis jogging kita mampir di warung makan. Ajaku. Boleh jawabnya. Aku dan Larissa mulai berlari. Kami keluar dari halaman rumah. Berlari pelan-pelan beriringan bersama. Kami berlari mengelilingi komplek perumahan tempat tinggal kami. Larissa berlari lebih cepat daripada aku. Karena tak mau kalah darinya, aku juga mempercepat lariku untuk bisa menyusulnya. Semakin aku berlari mengejarnya, Larissa pun semakin kencang berlari untuk menghindariku. Haah, Larissa ini bagaikan uang. Semakin dikejar ya semakin susah didapat. Benar gak sih? Larissa berbalik padaku. Dia menjulurkan lidahnya mengejekku yang tak bisa mengejarnya.
Dia juga mengedipkan satu matanya nakal padaku. His, awas saja. Aku akan dapat mengejarmu dan menerkammu sepuasku. Aku semakin mempercepat gerak kakiku ini. Lariku semakin cepat. Aku harus bisa mengejarnya, atau aku akan malu dibuatnya. Tapi, hahaha, aku kewalahan. Lariku terhenti. Aku merasa sangat lelah. Nafasku terputus-putus. Ternyata sesulit itu berlari cepat di usiaku yang sekarang. Padahal dulu aku mampu melawan anak-anak dari sekolah lain dalam lomba lari antar sekolah. Mungkin karena aku sudah tua, kekuatan kakiku tak sekokoh dulu. Aku jadi mudah lelah. Aku duduk di trotoar karena lelah. Sementara Larissa sudah berlari jauh, dia tampaknya tak tahu kalau aku kewalahan mengejarnya. Dasar, tidak pengertian sama sekali pada suaminya. Lari-lari sendirian tak peduli meskipun suaminya ini tumbang. Aku istirahat dahulu, sambil menikmati udara pagi yang masih sejuk. Ternyata melegakan juga. Bisa menghirup udara pagi yang masih segar dan bersih. Cukup beristirahat. Aku melanjutkan lari yang belum berhasil mengejar Larissa itu. Kekuatanku sudah kembali penuh. Aku kembali mengejar Larissa yang sudah tak terlihat. Langkah kakiku terasa semakin cepat sekarang. Hanya dalam waktu 10 menit, aku berhasil mengejar Larissa. Aku lihat dia sedang berbicara dengan seorang wanita yang berpakaian olahraga dan memakai topi. Dari yang aku lihat, aku bisa menyimpulkan kalau Larissa sedang bertanya-tanya pada wanita itu. Entah apa itu, tapi Larissa terlihat antusias sekali mendengar jawaban demi jawaban dari wanita itu. Aku memperhatikan keduanya sambil duduk di bawah pohon. Mereka terlihat akrab. Namun setahuku wanita itu bukanlah teman atau kenalan Larissa. Larissa tersenyum dan berterima kasih. Dia kemudian berlari ke arahku dan duduk bersamaku. Siapa? Tanyaku. Dia seorang dokter. Kebetulan aja tadi aku ketemu. Terus aku coba-coba deh kenalan sama dia. Taunya dokter. Ya udah aku tanya-tanya tentang gimana caranya supaya bisa hamil. Jawab Larissa. Terus, apa katanya? Tanyaku lagi. Larissa menjelaskan. Dari yang didapatnya dari wanita tadi, banyak tips yang diberikan untuk bisa cepat hamil. Terutama yang harus dilakukan oleh Larissa sendiri, selaku pemilik sel telur. Dia juga diberikan banyak tips agar sel telurnya semakin subur juga. Tak ada salahnya mencoba tips yang diberikan dokter tadi. Kami harus lebih bekerja keras lagi untuk bisa mendapatkan seorang anak. Masa iya? Aku keduluan si Fandi dan Leile, yang menikah lebih belakangan dari aku. Aku dan Larissa melanjutkan acara olahraga kami. Kami kembali berlari mengelilingi lapangan bola, hingga jalanan yang sering digunakan untuk jogging oleh yang lain. Usai puas olahraga, kami datang ke sebuah warung makan. Kami pun memesan beberapa makanan untuk sarapan. Saat sedang makan, Larissa beranjak ke arah pemilik warung. Aku tak tahu dia memesan apa lagi. Mungkin dia memang belum cukup dengan pesanan kami ini yang bahkan belum habis. Larissa kembali lagi dengan membawa sebuah mangkok di tangannya dan menyajikannya di depanku. Makan ya sayang, habisin. Ucapnya sambil tersenyum dan duduk kembali. What? Aku disuruh makan sayur toge? Sebanyak ini? Enggak kebanyakan ini. Tanyaku. Enggak, lebih banyak lebih bagus kan? Jawabnya seenaknya. Tapi sah. Aku ingin protes. Tapi, Larissa melotot dan menunjuk mangkok berisi sayur toge tadi, mengisyaratkan kalau aku harus menghabiskannya. Ke satu. Ya, aku habisin deh. Aku mengalah lagi. Larissa tersenyum puas. Aku dengan malas memakannya sedikit demi sedikit. Rasanya tak enak. Aku hampir tak mau memakannya. Ketika aku berhenti memakannya, Larissa memelototiku lagi. Aku ciut lagi. Lebih bagus kalau mentah loh. Mau aku kasih yang mentah. Ucapnya. Aku membulatkan mata. Aku menggelengkan kepala tak mau. Mentah? Tidak. Aku tidak mau. Sayuran yang satu ini membuatku mual. Makanya, habiskan ya, anak pintar. Ucap Larissa lembut sambil mengelus-elus kepalaku. Aku merasa seperti anak kecil yang sedang diawasi makan sayuran oleh ibunya. Larissa terus memperhatikan aku. Dia tak mau membiarkan aku membuang satu biji toge pun. Aku sangat ciut. Aku tak berani protes apalagi melawan. Karena memang akulah yang ingin segera punya anak. Jadi aku yang harus banyak berusaha.
Larissa menjadi CCTV saat ini. Dia terus memperhatikan aku menghabiskan sayur togenya. Dia seakan menjadi ibu yang kejam bagiku. Oh my god, tolong aku. Larissa jahat. Toge yang memuakan. Huhuhuhu. Apa